Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sofi di channel YouTube Sofina Fauzia. Pada kesempatan kali ini, Sofi akan memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan sistem komputer, yaitu hardware. Sebelum kita masuk ke materi kita pada video kali ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem komputer. Jadi teman-teman, sistem komputer merupakan elemen atau komponen yang saling terhubung, saling ketergantungan satu sama lain, dan membentuk satu kesatuan agar memudahkan aliran informasi. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari sistem komputer. Selanjutnya, pada video kali ini, Sofi akan menjelaskan tentang hardware. Hardware, atau biasa disebut dengan perangkat keras, merupakan kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Dalam artian lain, hardware adalah susunan beberapa komponen elektronik berbentuk fisik atau berupa benda. Dari hardware tersebut, jadi hardware itu memiliki macam-macam ya teman-teman. Adapun macam-macam hardware itu ada 4. Yang pertama yaitu hardware output, yang kedua hardware input, yang ketiga hardware proses, dan yang keempat hardware storage. Yang pertama yaitu hardware output. Hardware output adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data di dalam komputer. Nantinya, data tersebut bisa dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Adapun contoh dari hardware output yaitu proyektor dan printer. Proyektor adalah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, atau video dari komputer atau laptop ke layar atau dinding. Hal ini bertujuan agar gambar maupun video dapat terlihat dengan jelas dan secara lebih besar. Selanjutnya yaitu printer. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak salinan dokumen atau gambar digital ke atas kertas. Biasanya kita melihatnya di tukang fotokopi ya teman-teman. Yang kedua yaitu hardware input. Hardware input adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk file, gambar, video, hingga audio ke dalam komputer. Adapun contoh dari hardware input yaitu mouse dan keyboard. Mouse adalah perangkat genggam yang digunakan untuk mengontrol kursor di layar komputer. Perangkat ini digunakan untuk menggerakkan kursor ya teman-teman. Selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard ini sudah tidak asing lagi saya rasa. Teman-teman pasti sudah tahu, keyboard ini biasa dipanggil atau disebut dengan papan ketik. Merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Biasanya digunakan untuk mengetik di Word ataupun yang lainnya ya teman-teman. Yang ketiga ada hardware proses. Sesuai namanya, hardware proses berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Hardware proses juga disebut sebagai inti komputer. Contoh dari hardware proses adalah power supply dan CPU atau Central Processing Unit. Power supply atau catu daya adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber luar menjadi arus yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Sedangkan CPU merupakan komponen utama pada komputer yang berfungsi untuk memproses instruksi dari perangkat lunak.
Yang terakhir ada hard disk storage. Hard disk storage adalah perangkat penyimpanan data digital. Perangkat ini bisa menjadi satu bagian dengan komputer ataupun internal komputer, bisa juga berupa perangkat yang terpisah dari komputer atau eksternalnya. Adapun contoh dari hardware storage adalah HDD atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive. HDD adalah media penyimpanan sekunder pada sebuah komputer. Meskipun disebut sebagai media penyimpanan sekunder, namun pada kenyataannya fungsinya lebih dan bahkan sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan lagi untuk kebutuhan sebuah komputer. Sedangkan SSD sendiri adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash. Oke, itu tadi adalah sedikit pengetahuan terkait dengan sistem komputer hardware ya teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.